Ya, selamat sore teman-teman. Seperti biasa, kali ini kita akan sesi diskusi paper top tier ya. Dan kali ini adalah gilirannya Mas Haji. Silakan Mas Haji untuk mempresentasikan paper pilihannya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Jadi pada kesempatan sore kali ini saya ya yang mempresentasikan artikel top tier gitu. Dengan kali ini judulnya Political Connections and Allocative Distortions. Jadi artikel ini itu baru ditulis pada tahun 2019 oleh David Schronher. Seperti itu. Oke, next. Nah, jadi jurnal background ini saya pakai Journal of Finance ya. Jadi ini salah satu jurnal top tier di Scopus seperti itu. Ini kuartilnya yang salah satu yang cukup bagus. Oke, langsung saja ke background dari artikel ini. Jadi sebenarnya artikel ini mau bahas apa sih? Jadi kan kalau tadi lihat judulnya itu kan political connection and allocative distortion ya. Atau misalnya apa hubungannya dari koneksi politik terhadap alokasi atau alokasi. Kalau di sini di artikel ini yang dibahas dengan alokasi yaitu alokasi kontrak. Jadi bagaimana presiden itu akan mempengaruhi kontrak terhadap perusahaan. Di sini perusahaannya ada perusahaan yang swasta dan perusahaan yang dalam negeri ya. Kalau di Indonesia mungkin namanya BUMN kayak gitu. Jadi backgroundnya kalau kita lihat di backgroundnya ini tuh lagi banyak ya, lagi banyak. Kalau kita lihat di berita itu, jadi mantan presiden Korea Selatan yaitu Lee Myung-bak itu telah ditahan setelah diduga menerima suap, menggelapkan pajak, menghindari pajak, dan menyalahgunakan kekuasaan. Aparat penegak hukum di Korea Selatan ini tuh mengatakan suap yang diduga yang diterima oleh Presiden Lee Myung-bak ini sebesar 137 miliar selama dia itu menjabat gitu. Dia menjabat dari tahun 2007 seperti itu. Terus bagi publik Korea Selatan, penahanan terhadap Lee Myung-bak ini tuh bukan sesuatu yang mengejutkan karena sejak tahun 1980-an itu banyak presiden atau mantan presidennya itu setelah mereka menjabat itu mereka ditangkap gitu. Jadi karena pada saat dia menjabat itu melakukan korupsi, melakukan nepotisme, terus gitulah pokoknya sesuatu yang ilegal kayak gitu. Jadi mereka di penjara gitu. Itu bukan sesuatu yang besar gitu ya. Cuman pada kesempatan hari ini yang lagi banyak, yang paling baru tuh kasusnya seperti ini gitu. Dan karena di Korea Selatan itu presiden itu sebagai pemusatan kekuasaannya terlalu besar gitu ya. Jadi presiden itu bisa ibaratnya mereka sangat berkuasa lah gitu di Korea itu. Jadi nggak banyak kontrol ya, nggak banyak di bawah kayak anak buahnya itu untuk kontrol kegiatannya presiden gitu. Jadi mereka itu bisa dengan kekuasaannya itu godaannya juga semakin besar juga gitu. Karena kalau misalnya satu orang gitu mimpin mempunyai kekuasaan yang sangat besar gitu, kemungkinan dia melakukan adanya kecurangan, melakukan kekerasan gitu ya, itu bisa sangat-sangat besar juga. Nah, jadi langsung saja ya. Nextnya adalah kontribusi dari penilaian ini adalah koneksi politik pada hasil ekonomi. Di sini ekonominya itu dengan proksi yaitu kontrak gitu ya. Jadi kontrak yang dimaksud itu biasanya kalau sebuah negara gitu ingin membangun jalan tol gitu ya, gitu kan. Misalnya ada kontrak gitu, kontrak nanti dikasih sama kontraktor nanti dikerjakan. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah kontraknya ini sebenarnya. Kontraknya itu bisa dilihat dari beberapa sisi nanti kita bahas. Lalu yang kedua berkontribusi pada literatur tentang bagaimana alokasi kontrak tentang pengadaan publik. Lalu yang selanjutnya artikel ini mengeksploitasi variasi dalam koneksi politik ke perusahaan negara atau BUMN yang berbeda untuk perusahaan swasta, tapi industrinya harus yang sama. Jadi nanti juga dilihat bahwasanya apakah ada perbedaan antara yang swasta sama yang BUMN gitu. Pada titik waktu tertentu untuk memberikan bukti misalokasi sumber daya melalui koneksi politik. Oke, next. Terus teori yang dipakai yaitu theory of the second best gitu. Theory of the second best ini disinggung pada artikel ini yaitu kalau misalnya saya lihat ya, saya cari definisinya itu adalah melihat situasi ketika satu atau lebih kondisi optimal baik secara ekonomi atau hal lain namun hasil atau targetnya tidak sesuai dengan yang dipenuhi. Jadi misalnya kalau misalnya gini ya, kita dikasih dari kecil kita dikasih makanan lebih mahal, makanan lebih bagus gitu ya. Harapannya adalah pada saat kita besar, kita tumbuh lebih besar, kita lebih pintar gitu ya. Jadi kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, itu kan standarnya gitu. Cuman ternyata kalau teori ini tuh
kalau misalnya kita dikasih makanan lebih bagus dan kita dikasih pendidikan lebih bagus, itu kita nggak selalu lebih bagus juga outputnya. Nah, ada problem kan di sana. Jadi ada apa ya? Ada kekosongan gitu loh. Kenapa kok hal itu bisa terjadi? Nah, itu teori yang dipakai pada artikel ini. Oke, lalu datanya di sini memakai dari 630 perusahaan yang terdaftar di indeks Kospi ini pada tahun 2007 hingga tahun 2011 gitu. Jadi pada saat dia ini ya, pada saat dia menjadi presiden gitu, si Lee Myung-bak tadi. Terus data akuntansinya itu berasal dari Mint Korea, data pasar sahamnya dari Bloomberg, lalu penunjangan CEO berasal dari Mahkamah Agung Korea, CV CEO dari Annual Dictionary of Korea Business Magnet, dan daftar kontak procurement dari sistem e-procurement online Korea. Jadi ini semua datanya itu terbuka dan beberapa emang harus ada yang langganannya kayak Bloomberg gitu. Lalu variabel penelitiannya di sini yang pertama ada independennya ada event, connected, and connected state gitu ya. Definisinya adalah kalau event itu satu, kalau misalnya dia itu ada hubungannya sama presiden atau pada saat pasca pemilu itu baru dia itu kepilih menjadi CEO. Terus kalau connected itu dia itu definisinya adalah dia itu mempunyai hubungan terhadap CEO gitu ya. Terus kalau connected state berarti dia hubungan tapi dia CEO dari perusahaan BUMN gitu ya. Terus dependennya ada kontrak volume, performance yaitu dinilai dari delays, construction mistakes dan lain-lain. Lalu cost increase dan contract complexity. Jadi di sini kita jelasin dulu sebenarnya definisi connected itu apa sih. Jadi kan kalau di sini kan political connection ya. Jadi political connection ini dummy gitu ya. Dummy-nya adalah satu karena Lee Myung-bak ini itu dia itu sebelum jadi presiden itu dia CEO dari Hyundai dan dia itu sekolah di agak lupa nama sekolahnya atau apa di artikelnya ada gitu ya. Jadi dia itu definisinya satu jika CEO yang dipilih itu adalah berdasarkan dari Hyundai atau dari sekolah atau kampus yang sama. Nah, itu definisinya ya. Terus kalau contract volume itu definisinya adalah volume kontraknya itu semakin besar atau tidak berhubungan dengan connected dan connected performance. Kalau ada delay atau construction mistakes itu berarti dia performance menurun ya. Terus cost increase jadi cost-nya semakin naik dan complexity. Jadi apa namanya? Ya lebih kompleks gitu aja. Kontraknya lebih kompleks nanti dijelaskan pada hasil yang selanjutnya. Nah, terus kita langsung ke diskusi ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang gambar atas figur 3 itu change in procurement contract allocation. Dilihat ya, kalau tadi kan Lee Myung-bak ini tuh baru kepilih tahun 2007 ya, hingga tahun 2011 akhir atau mungkin tahun 2012. Tapi di sini dia cut off-nya tahun 2011, kita bisa lihat kalau yang abu-abu itu dia non connected atau tidak berhubungan dengan presiden gitu ya. Cuman kalau yang hitam itu dia mempunyai hubungan dengan presiden. Kalau kita lihat trennya pada saat tahun 2007 itu naiknya signifikan berbeda dengan yang non connected. Nah, kita lihat nanti puncaknya di tahun 2009, terus 2010 dia agak turun sedikit. Nah, ini kita bisa dilihat sebelum membahas ke yang lain itu bahwasanya ada kontrak itu alokasinya lebih besar pada CEO yang punya koneksi sama presiden. Nah, terus kita lihat di tabel 4, ininya ya, apa statistiknya adalah bahwasanya kita lihat yang tabel 1 2 itu full sample dan long connected, maksudnya long connected itu CEO itu sudah menjadi CEO sebelum 3 tahun sebelum tahun 2007 atau 3 tahun sebelum presiden itu dipilih. Nah, jadi di sini nggak ada perbedaan ya. Di sini sebenarnya 630 top yang nomor 1 karena dia hanya lihat 1 tahun saja. Terus nanti kalau yang di sebelahnya 3 sampai 7 itu dia melihat semua perusahaan, lalu 11 sampai 14 itu melihat hanya perusahaan kalau 11 sampai 14 itu perusahaan, terus nanti di ini. Jadi dia dilihat masing-masing kayak ini misalnya perusahaan konstruksi, ini perusahaan jalan tol atau misalnya dibagi-bagi lagi. Cuman di sini secara keseluruhan bisa kita lihat bahwasannya hasilnya itu positif signifikan ya. Jadi kalau misalnya dia itu ada connected terhadap presiden, maka kontraknya itu dibagi dengan vol asetnya itu sangat semakin besar gitu ya. Jadi kalau mau punya perusahaan mau punya kontrak lebih besar, maka CEO-nya itu harus, nah itu mungkin bisa kebalik juga. Kalau misalnya sebuah yang dekat sama presiden, maka dia dapatnya lebih banyak secara kontraknya lebih besar gitu ya, secara volumenya. Oke. Lalu yang kedua, ini kita ngukur performance dan cost increase. Nah, di sini kita lihat bahwasanya perusahaan yang memiliki hubungan dengan presiden itu justru
performanya menurun. Kalau kita di sini dilihat tadi kan definisi performance itu kan adanya apa namanya? Bentar, kita lihat ke belakang. Saya juga agak lupa. Bentar, sorry. Definisinya adalah delay and constellation mistakes ya. Jadi adanya kesalahan dari kontrak itu pakai performanya turun. Nah di sini tuh performance-nya itu minus satu. Nah, performanya satu kalau dia itu melakukan kesalahan. Jadi performanya satu dummy ya. Kalau dia tuh ada delay atau mistakes, pokoknya yang membuat apa namanya tidak efisien gitu ya performanya itu satu jika dia memiliki kesalahan. Nah di sini kita bisa lihat juga baik dari all contracts dan state from contracts sampai tabel 113 sama tabel 4 sampai 6 itu sama-sama sama-sama memiliki hubungan yang positif signifikan. Berarti artinya kalau misalnya kita itu berhubungan dengan presiden, justru performanya menurun. Walaupun tadi ternyata kontraknya lebih banyak ya. Cuman maksudnya volumenya lebih besar, tapi performanya itu menurun gitu loh. Itu baik dari yang swasta maupun yang negeri seperti itu. Terus kalau yang di bawah yang panel B itu kita bisa lihat juga sama ya 1 2 3 itu all contracts, 4 sampai 6 itu BUMN saja. Itu juga melihat bahwasanya cost atau biaya yang dimiliki yang diemban oleh kontrak itu juga semakin tinggi. Kalau misalnya dia itu berhubungan dengan presiden gitu ya. Jadi kalau misalnya orang punya, saya sih mikirnya kalau orang punya berhubungan berarti cost-nya lebih tinggi, kemungkinan uangnya itu yang dapat diterima itu juga bisa lebih banyak. Kurang lebih seperti itu ya. Terus yang di tabel 7 sebelah kanan itu penulis coba untuk mengklasifikasikan definisi dari complexity ya. Cuman di sini saya juga enggak seberapa jelas. Cuman definisi low, medium, high itu apa ya? Kalau saya rasa sih mungkin kuartil. Cuman kalau misalnya kita dilihat dari hasilnya, kalau kompleksitinya semakin low, maka performanya semakin bagus sebenarnya dibandingkan dengan yang high. Kalau di sini kita lihat yang sebelah kanan ya, yang panel A ini low, medium, high. Low itu bad performance-nya itu 0,17739. Terus cost increase-nya 0,06. Lalu yang kalau di medium, nah dia 0,49. Jadi semakin banyak, semakin dia high, semakin dia itu performanya semakin jelek. Jadi semakin kompleksiti kontrak itu terjadi, maka atau di sini pakai construction ya. Jadi di sini tuh sorry yang di tabel 7 itu tadi saya lupa ngomong kalau yang tabel 7 ini fokusnya ke construction. Tapi kalau yang lain tadi enggak. Jadi yang tabel 7 ini fokusnya ke konstruksi. Bahwasanya kalau konstruksinya semakin kompleks itu maka performanya juga akan semakin jelek gitu. Dan cost-nya juga akan semakin tinggi. Ini cost-nya juga dilihat dari low sampai high itu naik semua. Nah, terus yang yang panel B ini dilihat bahwasanya konstruksi apa sih yang sebenarnya itu membuat atau performanya itu paling jelek. Ternyata kalau kita lihat di sini yaitu education ya. Education di sini performanya itu jelek gitu ya, 0,9375 dan cost-nya tuh tinggi 0,5 gitu. Ini pada saat presiden itu menjabat gitu. Lalu contract size di sini juga dilihat bahwasanya kalau tadi mungkin kita ngomong apa namanya contract size yang di awal itu kalau misalnya connected itu kontraknya bakal lebih volume lebih tinggi. Nah di sini juga kita bisa lihat di sini pakai kuartil ya, pakai 4 kuartil ada bottom, second, third, dan top gitu ya. Jadi 20%. Bahwasanya yang paling kuartil paling tinggi itu ternyata performanya juga paling jelek. Jadi semakin dapat kontrak itu udah performanya semakin jelek, cost-nya juga semakin tinggi ternyata. Jadi yang berhubungan sama presiden itu memiliki cost yang lebih tinggi, performa lebih jelek, dan walaupun dia uangnya lebih banyak gitu dapatnya. Terus yang dia juga allocation-nya itu seperti ini. Panel D ini mungkin nggak aku bahas lebih lanjut. Gitu. Oke, langsung ke sebenarnya tadi masih ada beberapa tabel lagi, cuman saya rasa ini yang ininya ya. Jadi sudah dengan additionalnya, menurut saya ini udah yang paling tepat untuk menjelaskan dari apa namanya artikel ini lagi bicara tentang apa. Gitu. Konklusinya adalah artikel ini mengeksploitasi kelembagaan yang unik dan data mikro untuk mendokumentasikan bagaimana perusahaan mendapatkan manfaat dari jaringan politisi terpilih yaitu presiden ya. Di sini dalam kategori ini menteri, kepala nasihat politik, kepala jaksa, pada artikel ini yaitu CEO perusahaan negara. Peran presiden dalam memberi manfaat bagi perusahaan dari jaringannya adalah untuk meningkatkan kontrol jaringannya atas alokasi sumber daya pemerintah. Nah, jadi karena apa namanya kontraknya itu datangnya dari pemerintah, maka uangnya itu tuh pingin apa ya? Kalau saya itu mungkin bahasanya pingin diputar gitu oleh teman-temannya presiden ini sendiri gitu. Jadi untuk nanti ke depannya presidennya korup atau presidennya dapat komisi itu kita ngomong hal lain, cuman kemungkinannya artikel ini tuh berbicara itu ada gitu loh, karena dia ingin kontrol atas uangnya itu kan nggak bisa langsung diambil oleh presiden ya,
Jadi ada uang kayak APBN gitu, kalau di Indonesia mungkin uangnya itu nggak bisa langsung dimiliki presiden, jadi dia diputar dulu di perusahaan yang CEO-nya itu temannya dia. Nah, jadi di situ dia punya kontrol atas uangnya itu, tapi walaupun secara tidak langsung. Jadi kayak cuci uang gitu ya sebenarnya. Kalau yang kedua, kontrak yang dialokasikan untuk perusahaan yang memiliki hubungan memiliki hasil lebih buruk dan mengalami peningkatan biaya yang menunjukkan misalokasi kontrak dan perlakuan yang menguntungkan dari perusahaan yang terhubung. Nah, ini seperti yang kita sudah bahas di diskusi ya, yang setelah yang tadi. Terus feature research-nya terakhir yaitu atribut lain terkait hubungan antara karakteristik pemerintah seperti jaksa, kementerian, dan kepolisian. Jadi untuk penelitian selanjutnya itu bisa pakai proxy yang lain ya. Untuk kalau tadi kan kita kan pakai CEO kan, pakai CEO perusahaan. Nah, ini tuh bisa dilihat seperti jaksa, kementerian, dan kepolisian. Terus selain itu background selain pendidikan, kalau di Indonesia ini menurut saya pribadi bisa diukur dengan partai politik yang bersangkutan. Kalau di Indonesia itu kan partai politik itu ini ya sangat dekat dengan apa kata presiden gitu. Apalagi di pemerintahan yang sekarang itu kita seakan apa kata partai politik itu bukan cuma di presiden ya, tapi di lembaga lain itu juga akan seperti itu. Nah, apakah pada saat kalau di Indonesia itu cocoknya apakah saat presiden terpilih kira-kira CEO, menteri dan jaksanya itu apakah backgroundnya sama sama seperti partai politik yang presiden kemenangan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu apa untuk artikel pembahasan kali ini. Mungkin kurang lebihnya kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Oke, ya, paper yang menarik, yang konsepnya sebenarnya mungkin kalau secara pandangan pribadi ya, kurang tahu konsepnya sebenarnya sudah apa, dan kita semua mungkin sudah mengetahuinya gitu ya, bahwa memang ya dekat dengan politik adalah ya gunanya untuk itu gitu kan ya, mungkin. Nah, kalau persepsi jeleknya, tapi ini menarik, jadi membuktikan bahwa ya memang kemungkinan benar bahwa pandangannya ya jelek perusahaan yang dekat dengan politik itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Halo Mas Aji, aku mau tanya. Suaraku kedengeran nggak? Dengar ya. Ya, tadi ini kan moderasi ya berarti. Bisa dilihatkan ke discussion tadi ya, yang hasilnya. Bukan bawahnya. Nah, ya. Itu kan event dikali connected ya. Nah, tapi kalau dilihat itu variabel event itu berhubungan signifikan dengan dependennya, sedangkan connected itu enggak. Nah, setauku moderasi itu kan salah satu variabelnya itu nggak boleh berhubungan dengan dependennya ya. Bisa jadi soalnya kalau ketika dikalikan seperti event kali connected yang hasilnya signifikan itu eh, bisa bisa aja signifikansinya itu bukan karena apa moderasinya, tapi karena salah satu variabelnya yang udah signifikan atau adanya apa namanya itu kalau di statistik ya itulah pokoknya. Nah itu gimana Mas Aji? Oke, iya sih. Kalau misalnya aku ngelihat di sini karena yang di variabel yang di panel A ya, yang di atas itu kalau kita lihat performance ternyata kalau connected itu performance-nya nggak selalu dia lebih buruk ya kalau performanya. Tapi di sini yang mau dibahas adalah jadi apakah pada saat kalau connected itu kan dia itu terpilihnya juga bisa sebelum daripada pokoknya dia ada hubungan aja deh, ada hubungan sama yang namanya presiden gitu ya kalau di sini. Cuman kalau event ini dia itu spesifik, dia mau ngomong kalau eh, dia itu dipilih CEO setelah menjadi presiden kan seperti itu. Jadi pada saat misalnya apa perusahaan A gitu ya, awalnya setelah jadi presiden langsung kamu jadi CEO, ternyata temannya sendiri. Nah itu pengen dilihat. Cuman kalau misalnya kita ngomongnya jadi kayak yang di event kali connected ini kayak nggak benar-benar murni. Kalau kita dilihat juga sebenarnya bintangnya turun cuy. Nggak juga sih sebenarnya. Mungkin yang di bagian dua ya itu bintangnya juga turun juga ya dari bintang 31% ke 10% kayak gitu. Jadi kemungkinannya dia ada untuk memperlemah itu juga ada, cuman mungkin lebih ke memperlemah sih, karena pada saat dia connected aja itu juga nggak bisa membuktikan kayak gitu. Nggak, artinya ini berarti bukan moderasi purely gitu ya. Soalnya kan independennya itu ada yang berhubungan dengan dependennya. Iya juga sih, benar sih. Aku juga baru kepikiran. Gimana Mas ya? Mungkin Mas Fajar bisa lebih tentang statistik. Oke, ya. Jadi
konsep moderasi interaksi itu memang beragam ya, ada beragam perspektif. Ada yang bilang interaksinya atau variabel atau moderasinya itu bukan hasil perkaliannya ya. Moderasinya itu ada yang bilang harus signif, ada yang bilang malah harus nggak signif. Independennya juga sama, ada yang bilang harus signif dan nggak signif. Jadi memang beda-beda pandangannya. Mana yang benar ya tergantung perspektifnya. Ada plus minusnya masing-masing. Cuman mungkin yang perlu tak garis bawahi adalah yang di kolom 1 itu hati-hati, jangan mendefinisikan bahwa event itu independen atau connected itu independennya, eventnya moderasinya ya kelihatannya, karena kan variabel fokusnya kan ke connected-nya harusnya. Nah, karena ini kan sudah adalah model yang jadi satu sama hasil perkaliannya ya. Jadi event sama connected ini nggak bisa dikatakan sebagai independen atau moderasi di dalam kolom 1 at least. Karena kalau kali teman-teman di sini melihat paper yang interaksi biasa ya atau moderasi biasa, harusnya kan minimal 2 kolom, di mana ada independen sama moderasinya, terus kolom kedua adalah independen, moderasi, dan hasil perkalian. Gitu kan ya. Nah, tadi Fiona mention tuh bahwa seharusnya nggak boleh bahwa independen signifikan ya kalau nggak salah ya, atau moderasinya yang signifikan, atau salah satu dari itu. Nah, biasanya berdasarkan independen yang nggak boleh atau moderasinya nggak boleh itu bukan di kolom 1 ini, di paper ini, tapi kolom sebelumnya seharusnya, pada saat sebelum ada interaksi atau perkalian. Itu maksudnya. Mungkin itu aja sih yang mungkin perlu dibenerin ya, tapi gimana yang benar harusnya tergantung masing-masing perspektif. Mungkin itu jawabanku untuk Aji dan Fiona ya. Oke, makasih Mas Fajar. Mas, Ya, mau tanya lanjutannya ini, Mas. Kalau kemarin kata Mas Fajar dulu kan, kalau misal aku lagi konsul sama Mas Fajar gitu, yang sebelum interaksi itu harus dua-duanya signif gitu ya, Mas ya. Itu kalau misal yang mau diinteraksiin itu nggak signif di model pertama gitu, boleh tak, Mas? Sebelum ada interaksi gitu loh. Paham nggak, Mas, maksudku? Jadi pernyataan itu dua-duanya harus signif itu aku dapat di salah satu, aku tidak menyebutkan namanya, cuma salah satu author yang memang publikasi di Scopusnya udah puluhan, dan Scopus indeksnya juga sudah puluhan. Jadi harusnya tidak diragukan kemampuannya, seperti itu ya. Tapi akhir-akhir ini diriku juga mendapatkan pernyataan yang berbeda dari orang yang dalam tanda petik ya sama-sama levelnya pinter harusnya, seperti itu. Nah akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ini ya tergantung dilihat dari perspektif yang mana, seperti itu Nurul. Mungkin itu ya. Berarti ini ya Mas ya, kalau misal di H1-nya yang belum interaksi itu moderasinya ya, maksudnya yang mau dimoderasiin itu nggak signif, itu nggak apa-apa ya Mas ya? Tergantung, kalau submit jurnal ya tergantung reviewernya nanti. Dan kita nggak bisa kan. Cuman amannya, lebih aman adalah kalau signifikan. Kalau menurutku pribadi ya, daripada nggak signifikan. Karena lebih sedikit kemungkinan ditentangnya kalau signifikan sejak awal. Menurut pendapatku pribadi. Berdasarkan pengalamanku submit yang ada moderasinya ya, atau yang ada interaksinya. Itu logikanya gimana tuh Mas? Kalau misal dia signif sama nggak signif yang di awal itu? Logikanya ya berhubungan atau enggak independennya. Kalau simpelnya orang yang maksudnya yang bilang harus signif itu adalah orangnya ya ngapain kamu coba menginteraksikan? Karena kan sejak awal dia sudah enggak signif tuh. Ya kan? Sehingga pada saat kamu menginteraksikan variabel independenmu yang signif, ya mau nggak mau pasti kalah dong dia. Di sejak awal, kalah pengaruhnya lah ibaratnya. Karena sejak awal kan memang sudah nggak signif. Kamu interaksikan dengan variabel yang signif. Itu kalau justifikasinya yang harus signif ya. Tapi kalau justifikasinya yang nggak harus signif, bukan harus nggak signif ya, beda ya. Bisa signif, bisa enggak. Biasanya bilangnya adalah nggak apa-apa karena variabel itu memang ditujukan bukan sebagai variabel independen, tapi sebagai variabel moderasi. Jadi efeknya atau dampaknya baru terlihat saat dia diinteraksikan dengan variabel lain yang memang memiliki dampak.
seperti itu. Oh iya, paham. Terima kasih Nah, Mas yang Fajar. benar yang mana? Dua-duanya benar. Ya, tergantung konteks yang lihatnya dari mana. Oke. Makasih Mas. Yuk, sama-sama. Silakan yang lain yang mungkin tanya terkait konteks papernya juga nggak masalah. Halo, saya ingin bertanya. Yang bawah itu ya, fixed effect-nya itu kan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, itu kita, maksudnya aku sendiri tuh sebenarnya belum pernah tahu ya, itu apa ya? Cluster SE nggak sih Mas, atau apa? Kurang 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 kelihatan. Nah, itu apa ya? Terus ya fixed effect yang dua ini diambilnya atau didapatnya dari mana gitu. Mungkin itu sih. Makasih. Oke, bentar ya. Coba aku sekalian pindahin ke artikelnya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini apa namanya SE itu standard effect. Jadi cluster standard effect. Di sini ngelihatnya kalau dari tabelnya itu from. Jadi dia mau ngelihat standard effect-nya dari perusahaan kurang lebih kayak gitu. Coba mungkin nanti Mas Fajar bisa lebih ini ya. Terus kalau yang lainnya itu ada from fixed effect, itu yang kayak biasanya. Jadi perusahaan tiap tahunnya itu dilihat, atau perusahaan tetap sama yang dibandingin itu seperti apa. Itu ada yang tabel, ada yang pakai, ada yang enggak. Lalu yang kedua yaitu from dikali event fixed effect. Jadi mau dilihat bahwasanya di perusahaan yang sama itu perubahan setelah CEO-nya diganti itu seperti apa? Yaitu karena di sini kan event, kalau dari definisi event adalah satu jika dia itu CEO-nya itu berhubungan setelah pemilihan gitu ya. Itu jadi kira-kira setelah CEO-nya itu diganti kayak gimana? Pengen dibandingin antar yang sama-sama diganti. Terus yang state firm yaitu ngelihatnya sama kayak yang tadi, cuman dia lebih fokus sama negara apa perusahaan yang BUMN gitu atau perusahaan negara, sama CEO yang setelah diganti setelah pemilihan yang ada berhubungan dengan presiden kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya di sini itu sebagai robust dari penelitian ini, karena ada tadi kan beberapa tabel, ada yang make dan ada yang nggak make, kira-kira hasilnya masih sama atau tidak kayak gitu deh. Oh iya Mas, oke. Di modelnya ini ada variable control nggak sih Mas? Aku tadi kayaknya nggak lihat ya. Iya, Atau kalau aku ngelihat juga, kalau aku baca ya dari artikelnya apa dari tabelnya itu nggak ada kontrol. Jadi dia benar-benar melihat, atau mungkin disembunyikan nih. Sebentar ya, coba kita lihat aja di artikelnya. Jadi disembunyikan kayak nggak ditulis aja gitu. So, kalau aku tadi ngelihat sih nggak ada. Ini deskriptif total aset tadi kan dilihat, kalau dia itu buat ini kan, yang procurement tadi kan, karena dia apa namanya kontrak valuation di per aset dari perusahaan. Ya mungkin ini apa namanya datanya seperti ini sih. Kalau tadi ada yang nggak lihat tadi, mungkin kita nggak lihat ROA sama sales ya, yang nggak, nama net investment ini juga nggak ada di ini. Mungkin itu sebagai kontrolnya, tapi yang lainnya itu dipakai. Cuman di sini juga nggak disebutkan, karena di sini aja nggak disebutkan bahwasanya hipotesisnya itu apa, nggak juga. Maksudnya hipotesis secara terang-terangan dia ngomong hipotesis satu itu seperti apa, itu nggak di disclose gitu. Dia cuma ngomong bahwasanya ada hubungan ini gitu aja. Saya juga baru lihat yang kayak gini sebenarnya, untuk yang artikel bagus ya. Misalnya ini artikel yang top tier, tapi bentuknya itu mungkin bermacam-macam gitu. Jadi kalau kamu mau lihat sampelnya, totalnya sih di sini aja. kayaknya ada gitu ya Mas, tapi kayak nggak di ini. Dari disclose, iya. Jadi mungkin ya ini kayak ROA, net investment, sama sales ini kan tadi kita nggak lihat ya di tabel. Iya benar. Ya udah ada aja gitu. Mungkin dari aku Mas. Ya. Yang tabel 4, nah cocoknya ini Mas. Nah ini. Ini tabel 4 ini bagaimana kita mengukurnya Mas ya? Kan itu kan ada yang bad performance dengan yang sales cost-nya ya. Sorry mana? Oh, tabel 4, oke. Yang tadi yang di PPT-nya itu. PPT. Sama kali ya? Wait. Atau ada yang beda? Gini ya. Nah ya, itu kan ada bad performance dengan Dia performance ya, aku nggak lihat mana ya? yang tadi loh Mas. Oh yang tadi. Oh ini dah. Oh ya, tabel 7, sorry. Oke. Nah itu kan ada bad performance sama cost increase ya. Increase. Nah itu pengukurannya apa Mas? Kalau performance itu dia dummy HAM. Dummy kalau misalnya dia itu di dalam suatu perusahaan ini ya, tadi sebutin ada definisi sedikit tadi. Kalau misalnya dia itu mana tadi? Ini
Nah, misalnya dia ada delay atau ada mistakes dalam construction gitu ya. Itu di dummy 1 kalau dia itu performanya buruk. Kalau cost increase ya itu kita bisa ngelihat aja ada penambahan ini apa enggak dari kontraknya itu kontraknya itu dari total volume. Ada nggak ya definisinya, coba kita lihat. Lumayan baca sih. Jadi yang aku baca itu cost increase itu dia itu ngelihat kalau misalnya total volume dari kontraknya sama cost-nya itu rasionya naik apa enggak gitu. Kalau misalnya dia dari makin tahun semakin naik, maka dia dianggap dia lebih tinggi kayak gitu aja. Oke. Yang performa berarti itu output dari regresinya gitu ya Mas ya? Iya. Atau ada pengujian lain yang bisa menambahkan tujuh itu? Benar. Jadi di sini aku lihat sebenarnya kan tadi kan judulnya itu cuman alokasi distorsi itu ya. Jadi cuma sebenarnya pengalokasiannya itu kira-kira seperti apa. Tapi di artikel ini dia ada additional-nya juga, yaitu ngelihat cost sama performance dari sama tadi CEO connected itu kayak gimana. Oke, kayaknya cukup ya Mas Fajar, atau saya balikan ke Mas Fajar aja. Terima kasih. Yuk, cukup Pak. Oke, ya. Terima kasih atas presentasi papernya ya. Jadi semoga paper ini juga bisa memberikan inspirasi lah kita nanti mau meriset apa seperti itu, dan teman-teman juga yang lain. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat Aji dan buat teman-teman juga atas partisipasi dan perhatiannya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.